Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang teman-teman di kanal YouTube Ceritani, sebuah kanal YouTube kita yang mengangkat kisah-kisah inspiratif kaum tani di seluruh Indonesia. Teman-teman semua, pada episode sebelumnya kita sempat mengangkat topik terkait bertani itu keren, bertani itu menarik, bertani itu harapan. Mengapa kita perlu mengangkat topik hal ini? Mengapa kita perlu menekankan terkait poin tersebut? Nah, kita coba mendiskusikannya. Teman-teman semua, pada akhir abad 20 mendekati abad 21, sebuah pemikiran berkembang di Eropa, yakni pemikiran tentang pop culture atau budaya pop, atau lebih simpelnya adalah budaya keren ya, budaya keren. Nah, pemikiran ini lahir dari sebuah teori relativisme ya, bahwa kebenaran itu relatif, tergantung orang mempersepsikannya dan tergantung kelompok masyarakat mana yang mengakui atau melegitimasi kebenaran tersebut. Nah, ini yang menjadi sebuah paradigma yang berkembang pada saat itu, dan itu dimasukkan dalam konteks ekonomi, dalam konteks kebutuhan manusia. Jadi pop culture ini mengkonstruksi sebuah pemikiran baru melalui media, melalui khususnya lebih utamanya adalah media, membentuk kebenaran-kebenaran baru di masyarakat, sehingga yang mana kebenaran-kebenaran tersebut dikonstruksi untuk kepentingan kapitalisme. Jadi kebutuhan masyarakat itu dikonstruksi ulang. Jadi pemikiran ini mengembangkan suatu paradigma bahwa pemikiran pop culture ini mengembangkan sebuah ideologi yang mana kebutuhan manusia dikonstruksi kembali. Yang awalnya manusia cuma butuh makan, cuma butuh untuk tempat tidur, itu dikonstruksi bahwa manusia tidak hanya butuh itu. Manusia butuh kendaraan, manusia butuh handphone, manusia butuh laptop, manusia butuh tas mewah, manusia butuh baju-baju mewah, sepatu mewah, manusia butuh jam tangan mewah, manusia butuh lipstik yang mewah, semua dibentuk. Dan itu seakan-akan menjadi sebuah kebenaran yang harus dipenuhi oleh masyarakat, oleh setiap individu. Nah, misalnya teman-teman pernah mendengar, atau saya kasih kasus menarik ya, ketika kita bicara tentang perempuan cantik atau cowok ganteng, saya bisa pastikan bahwa kita memiliki indikator yang sama, kita memiliki syarat yang hampir sama, kita memiliki definisi yang hampir sama tentang perempuan cantik dan laki-laki ganteng. Misalnya, cewek cantik itu ya pertama dia tinggi, kemudian dia kalau bisa rambut panjang atau rambut pendek hitam lurus ya, kemudian dia hidungnya mancung, terus kulit putih cerah, kemudian juga matanya kalau ini agak sedikit bulat begitu, kemudian ada lesung pipinya begitu. Nah, itu kenapa kita hampir 90% memiliki definisi yang sama? Karena itu adalah konstruksi kapitalisme, konstruksi dari sebuah media. Teman-teman bisa melihat ya, dari iklan sampo, iklan sabun mandi, iklan apapun itu, ketika membutuhkan aktornya perempuan, maka mereka selalu menampilkan karakter perempuan yang sama seperti itu, sehingga seakan-akan dibentuk bahwa
oh perempuan yang cantik ini seperti ini. Bahkan ketika kita dari zaman SD saja, dari zaman kecil, cover buku kita itu kan ada selain boneka, selain yang lain itu ya, ada juga cover bukunya yang anak-anak muda yang yang model-model, yang mana karakter secara fisik modelnya itu sama gitu, tinggi, rambut lurus dan lain sebagainya. Yang artinya sejak kita kecil sudah dikonstruksi pemikiran kita bahwa cantik itu seperti itu. Hal yang sama juga terjadi dengan cowok. Cowok itu yang sekarang ya, cowok yang ganteng itu ya cowok seperti artis-artis Korea, artis-artis K-pop. Nah, yang mana tinggi, badannya tidak kekar yang ini ya, tapi dia cukup ideal, kemudian putih, matanya agak sipit-sipit, yang karakter orang Korea lah begitu. Dan itu kenapa? Karena media mengkonstruksikan terus-menerus, menampilkan sosok laki-laki yang ideal itu adalah seperti itu. Baik itu di iklan manapun, di tampilan TV manapun, bahkan sekarang untuk menjadi presenter, menjadi pembuat acara, menjadi public figure, atau misalnya jadi ikon salah satu produk, ikon salah satu perusahaan, ya setidaknya memiliki karakter seperti itu. Nah, itu yang dikonstruksi oleh media untuk kepentingan kapitalisme, sehingga mau tidak mau kita harus mengkonsumsi, mau tidak mau harus membeli barang-barang seperti itu. Nah, ini juga yang sama di dunia pertanian, di dunia yang anak muda juga sama. Kita melihat bahwa oh keren itu nongkrong di warung kopi yang terkenal gitu, memiliki brand, nongkrong itu di mall, nongkrong itu di kafe-kafe hebat, dan yang duduk orang kampung itu tidak keren dan lain sebagainya. Itu kan konstruksi media bahwa yang keren itu seperti itu, dan kita terus-menerus mengkonsumsi dan membangun pemikiran yang mengikuti kepentingan kapitalisme. Nah, ini yang terjadi teman-teman semua. Kita seakan-akan berlomba-lomba upload di media sosial, upload di Instagram, Facebook, Twitter, bahwa yang keren itu seperti ini begitu. Yang keren itu adalah nongkrong di kafe ini. Seakan-akan ketika kita upload, seakan-akan ketika kita duduk di sana, satu kafe terbesar, kita mesti foto di sana dan ngupload di sana, seakan-akan itu mewah, itu keren. Nah, ini yang sebenarnya menjadi problem. Begitu juga di dunia pertanian. Bagaimana media, bagaimana dunia pendidikan, apapun itu dikonstruksikan bahwa bertani itu kotor, bertani itu jorok, bertani itu kampungan, bertani itu terbelakang, bertani itu tidak ada harapan. Nah, ini kan sebuah konstruksi sosial, sebuah konstruksi kapitalisme kepada kita, yang sehingga kita harus keluar dari dunia pertanian. Pertanyaan, mengapa kita tidak pernah mengatakan bahwa bertani itu keren? Lagi nyangkul, lagi nanam, di sawah lagi nanam, lagi nyangkul, itu adalah keren gitu. Tidak hanya duduk di kafe, tidak hanya duduk jalan di mall, tidak hanya nonton bioskop gitu. Tidak hanya seperti itu yang kita sebut keren. Tidak hanya naik gunung, ke pantai, tidak hanya seperti itu yang kita sebut keren. Ya bertani, menanam, manen, nyangkul, atau apapun itu juga keren gitu. Nah, tapi konstruksi media kita ataupun kapitalisme itu, situasi itu tidak menguntungkan kapitalisme, sehingga dia perlu menghancurkan pandangan bahwa bertani itu keren. Bertani itu ada sesuatu yang menarik. Bertani itu bahwa bertani itu menyangkut tentang hajat hidup orang banyak, menyangkut tentang apa yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, ini sebuah fenomena yang terus-menerus menghancurkan kehidupan pertanian kita. Dan ini yang menjadi
tantangan bagi kita anak-anak muda untuk membangun atau kembali sadar bahwa keren, bahwa bertani itu adalah keren, bahwa bertani itu sesuatu yang menarik begitu. Bukan sesuatu yang kumuh, bukan sesuatu yang terbelakang gitu. Karena itu adalah kepentingan, itu adalah konstruksi sosial, konstruksi ekonomi kapitalisme melalui media-medianya untuk memaksa kita keluar dari pedesaan kita, meninggalkan kampung kita, dan mereka kembali ke kampung kita mengambil sumber daya alam yang kita miliki. Nah, teman-teman semua, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman, saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa kita harus membangun, mengkampanyekan, meyakini bahwa itu tidak benar, itu kebenaran semu yang dikembangkan sekarang. Realnya bahwa tidak selamanya bertani itu buruk. Anak-anak petani yang kuliah di kampus, yang kuliah di universitas, jangan malu disebut sebagai anak petani. Ya udah, akui diri petani dan bangga menjadi anak petani gitu. Jangan malu dengan teman-teman yang anaknya pejabat, yang anaknya anak pengusaha, nggak usah malu. Tuh. Anda harus yakin bahwa bertani itu keren, bahwa bertani itu telah, apa yang dikerjakan orang tua kita itu telah menjadi, anak-anak petani itu harus yakin bahwa apa yang dikerjakan oleh orang tua kita di kampung itu telah memberikan makan sehari-hari para pemimpin di negeri ini. Jadi nggak usah malu gitu, nggak usah khawatir, nggak usah minder begitu. Dan kalau misalnya kamu jadi petani, kamu nggak usah nutupin. Oh, saya tidak bekerja. Akui, yakinkan bahwa kamu itu petani. Saya petani. Apa masalahnya? Saya keren gitu. Saya menarik menjadi seorang petani. Saya luar biasa menjadi seorang petani. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu. Tampilkan di media sosial kita, tampilkan dimanapun, sampaikan dimanapun bahwa saya itu petani. Tidak perlu ragu-ragu. Nah, itu teman-teman yang perlu kita share ke teman-teman pada kesempatan ini, sehingga teman-teman semua yakin, percaya diri, dan akan terbangun stigma baru bahwa bertani itu keren, menjadi petani itu sesuatu yang luar biasa. Oke, teman-teman semuanya, salam dari kanal YouTube Ceritani. Hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.